pelecehan itu didasari sama rasa dendam, Wak. Mereka bertiga pun memperlakukan Eno ini sadis gitu loh. Mereka nggak peduli Eno ini nangis, berontak, minta maaf, minta tolong, itu nggak peduli sama sekali. Mereka terus melaksanakan aksi bejat itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Tiga orang biadabnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam minggu ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan sebuah kisah kriminal Kisah kriminal yang sangat menggemparkan Indonesia pada tahun 2016 kemarin, Wak. Kasus ini adalah tindak penghilangan nyawa yang sangat sadis yang menimpa seorang wanita bernama Eno. Dimana pada saat ditemukan, Wak, Eno ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi suatu bagian di tubuhnya tertancap sebuah gagang cangkul yang sangat panjang. Itulah kenapa kasus ini juga dikenal dengan sebutan Eno Cangkul. Dan parahnya lagi, Wak, salah satu pelaku dari kasus sadis ini adalah orang terdekatnya korban sendiri. Bisa aku bilang ini kasus yang sangat sadis yang ada di Indonesia, jadi mohon kebijakan kalian yang menonton ini semoga bisa diambil pelajaran dari kasus ini, Wak, ya. Oke, jadi gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau sedikit dulu menceritakan tentang latar belakang Eno atau sang korban ini, Wak, ya. Jadi, Wak, Eno Farihah atau yang biasa dipanggil dengan nama Eno ini lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1997 di Kampung Bangkir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Wak. Dia ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya berinisial Pak A dan ibunya berinisial Ibu M. Nah, pada saat tragedi ini terjadi, Wak, Eno masih berusia 18 tahun. Di mata teman-temannya, Wak, Eno ini dikenal sebagai anak yang sangat baik, dia ceria, dan dia ini juga pekerja keras. Setelah lulus SMA di tahun 2015, Eno ini memilih untuk bekerja supaya dia bisa mendapatkan uang dan supaya dia ini sudah tidak lagi merepotkan orang tuanya lah gitu. Dan setelah melamar pekerjaan di beberapa tempat, Eno ini pun akhirnya diterima bekerja sebagai operator di suatu pabrik yang berlokasi di Tangerang, Banten. Lalu karena tempat kerjanya Eno ini lumayan jauh dari rumahnya, Eno pun terpaksa merantau dan juga tinggal di sebuah mes khusus karyawan wanita yang memang sudah disediakan oleh pabrik. Nah, lokasi mesnya ini, Wak, berada di sekitaran pabrik memang. Dan di lokasi itu pula ada juga nih, Wak, mes untuk karyawan khusus laki-laki gitu loh. Jadi mesnya itu terpisah, ada mes buat laki-laki, ada mes buat perempuan. Nah, selama bekerja di sana, Wak, Eno ini selalu berusaha menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah neko-neko lah gitu. Selain kinerjanya yang sangat baik ini, bisa dibilang Eno pun juga cukup populer di sana karena dia terkenal ramah kepada karyawan yang lain dan juga terkenal cantik gitu loh. Berkat kelebihan itu, ada banyak kali tuh, Wak, karyawan laki-laki yang menaruh perasaan kepada Eno. Dan salah satu karyawan laki-laki yang menyukai Eno adalah seorang operator helper bernama Imam, ya. Nah, awalnya, Wak, hubungan Imam sama Eno ini ya cuma sebatas rekan kerja biasa aja. Tapi karena memang sering menghabiskan waktu bersama, pada saat bekerja itu Imam ini pun perlahan mulai jatuh cintalah kepada Eno. Nah, suatu hari Imam ini pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Dia bilang, "Eno, sebenarnya aku tuh udah lama loh suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku?" Kata dia kayak gitu. Nah, denger itu, Eno nih langsung menolak karena memang dia tuh nggak suka sama Imam. Tapi supaya Imamnya ini nggak tersinggung, Wak, Eno ini nggak bilang aku nggak suka sama kau, nggak kayak gitu. Dia bilangnya, "Maaf ya, Imam, kalau sekarang aku belum ada niat buat pacaran. Aku mau fokus bekerja dulu supaya aku bisa ngebagian orang tuaku," kata gitu. Nah, dapat respon kayak gitu sih, Imam bilang lagi, "Oh ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya suatu saat kamu berubah pikiran, kamu kasih tahu aku. Soalnya aku pengen kali pacaran sama kamu," kata Imam kayak gitu. Nah, di situ, Wak, Imam ini mikir Eno ini bukan nggak suka sama dia ya, memang karena cuma dia lagi nggak mau pacaran aja. Jadi macam ada harapan lah kayak gitu. Karena kan Eno juga ngomongnya kayak gitu kan. Makanya meskipun sudah ditolak, Imam ini tetap berusaha untuk mendekati Eno, Wak. Dan salah satunya dengan cara mengirimkan banyak sekali pesan-pesan romantis. Jadi macam di bom chat gitulah si Eno ini. Di situ Imam mikir, siapa tahu kalau aku perhatian ke si Eno, dia ini bakal luluh dan dia mau pacaran sama aku gitu. Tapi rupanya pemikiran itu salah besar, Wak, karena di realitanya yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya luluh, yang ada Eno ini malah risih. Ini apa sih ini? Kan aku
aku udah bilang aku nggak bisa pacaran, kenapa dia malah ngechat aku terus-terusan kayak gini? Udah lah, biarin aja lah, nggak usah aku peduliin. Mungkin kata Eno-nya kayak gitu. Dan meskipun tidak pernah menggubris pesan dari Imam, Wak, ketika bekerja Eno ya tetap selalu bersikap senormal mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa lah antara mereka berdua. Eno tuh nggak pernah menghindar dari Imam, dan dia ini juga nggak pernah menunjukkan kekesalannya di depan Imam. Jadi profesional kali lah, Wak, si Eno waktu itu. Sementara itu, di sisi lain, setelah ribuan chatnya itu diabaikan sama Eno, Imam ini mulai ngerasa sakit hati. Kok sombong kali cewek ini? Udah ku chat terus nih, jangankan luluh dibalas aja enggak. Nah, karena selalu diabaikan sama Eno, perasaan Imam ini pun secara perlahan mulai berubah, Wak. Yang tadinya dia suka bahkan juga terobsesi sama Eno, sekarang berubah jadi benci dia sama Eno. Dan selain Imam, ternyata dia juga nih, Wak, laki-laki lain yang juga sakit hati nih sama Eno. Karena apa? Sama juga cintanya tidak terbalas. Nah, laki-laki ini juga teman kerjanya Eno, namanya Dayat. Menurut informasi yang beredar, Wak, Dayat ini juga menyukai Eno dan dia juga sudah berkali-kali menyatakan perasaannya. Tapi bukannya diterima, Wak. Dayat ini justru sering diperlakukan tidak menyenangkan sama Eno katanya. Dimana pada saat itu Eno ini sering sekali mengejek visitnya Dayat gitulah dan menyebutnya dengan sebutan kopi hitam pahit. Sebenarnya Eno ini niatnya cuma bercanda aja, Wak, tapi Dayat itu terlalu nganggap serius perkataannya Eno sampai dia ini juga sakit hati. Udahlah, aku ditolak, dikata-katain kayak gitu pula aku kayak gitulah. Nah, seiring berjalannya waktu, rasa dendamnya Dayat dan juga Imam kepada Eno mencapai puncaknya, Wak, pada saat mereka tahu bahwa Eno sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang namanya Rahmat. Nah, perasaan dendam itulah, Wak, yang nantinya menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa tragis yang menimpa Eno sendiri. Masuk. Nah, jadi ceritanya pada bulan April tahun 2016, Wak, Eno ini ceritanya baru aja pulang dari pabrik, mau balik ke mesnya. Lalu di tengah jalan Eno ini dicegat sama seorang laki-laki muda yang lagi nongkrong dekat-dekat ke situ. Nah, ternyata laki-laki ini terpesona dengan kecantikannya Eno dan dia memberanikan diri untuk manggil si Eno, "Misi teteh, boleh kenalan nggak?" Kata gitu kan. Entah kayak gimana detailnya, Wak, tapi yang jelas di situ Eno ini malah merespon dan juga memperkenalkan dirinya memakai nama samaran, nggak pakai nama Eno. "Nama saya Indah," kata dia gitu kan. Meski begitu, mereka sempat mengobrol sebentar dan dari situ juga Eno tahu bahwa laki-laki itu namanya Rahmat. Umurnya 15 tahun, dia masih kelas 2 SMP. Muda 3 tahun nih dari Eno, ya kan, si laki-laki ini. Udah lah tuh, setelah berkenalan, mereka pun bertukar nomor handphone lah, Wak. Kemudian Eno pun berpamitan pulang dan bergegas kembali ke mesnya. Sesampainya di mes, Eno melihat langsung ada pesan masuk ke handphonenya yang ternyata itulah dia tadi si Rahmat. Langsung dicat sama Rahmat saat itu juga, Wak. Di situ Rahmat pun mulailah membuka obrolan dan langsung direspon juga sama Eno. Akhirnya, sejak obrolan di chat malam itu, Wak, Eno dan juga Rahmat pun mulailah itu berkomunikasi secara intens. Sampailah pada suatu hari, Rahmat ini memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Eno. By the way, sampai sini Rahmat belum tahu ya kalau nama aslinya Eno, ya. Dia tahu nama Eno tuh ya Indah gitu. Udah lah tuh, setelah Rahmat menyatakan perasaannya, tanpa diduga-duga, Eno juga mengaku bahwa dia juga suka sama Rahmat meskipun Rahmat lebih muda 3 tahun dari dia, Wak. Dan entah apa yang membuat si Eno ini bisa jatuh cinta sama si Rahmat ya. Yang jelas malam itu juga keduanya sepakat untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Pacaran lah dia saat itu juga tuh. Nah, tapi, Wak, meskipun sudah berpacaran, Rahmat dan juga Eno ini nggak pernah ketemuan lagi tuh setelah itu. Selama ini keduanya tuh ya berpacaran cuma lewat SMS saja. Hal itu terjadi selama kurang lebih 1 bulan lamanya sampai akhirnya pada suatu hari Eno ini ngajak Rahmat buat ketemuan. Nah, dari obrolan itu disepakati mereka ini mau ketemuannya minggu depan, Wak. Nah, tapi setelah 1 minggu itu berlalu, Eno ini terpaksa menunda rencana pertemuan itu karena dia memang lagi sibuk kerja. Sampai kemudian pada suatu malam di tanggal 12 Mei tahun 2016, Eno kembali mengajak Rahmat untuk bertemu. Tapi karena pada saat itu Eno tuh nggak bisa keluar dari mes, Wak, dia pun ngajak Rahmat untuk main ke mesnya. "Yang, udahlah kamu main aja lah ke sini, tapi hati-hati ya masuknya karena sebenarnya laki-laki nggak boleh masuk ke dalam mes ini. Jangan sampai ketahuan ya," kata Eno kayak gitu. "Oh, oke, Yang. Nanti aku coba cari cara supaya aku bisa masuk lah itu ke dalam mes kamu," kata Rahmat kayak gitu. Dah, akhirnya di malam itu juga Rahmat yang memang rumahnya juga nggak begitu jauh dari pabrik dan juga mesnya si Eno ini langsunglah mendatangi Eno di mes. Dan karena situasi malam itu sangat sepi sekali, Wak, akhirnya Rahmat pun bisa menyusup masuk ke dalam kamarnya Eno. Sesampainya di kamar, Rahmat sama Eno ini pun langsung lah itu melepas rindu, ya kan, mereka ngomong-ngomong sambil ya udahlah sesekali mereka bercumbu gitu kan. Nah, terus di tengah-tengah aksi itu Rahmat nih tiba-tiba menghentikan aktivitasnya terus ngajak si Eno untuk naik level, Wak, ke tahap yang lebih lagi gitu.
berhubungan badan. Dia minta untuk berhubungan badan gitu, mohon maaf. Tapi di situ Eno langsung nolak mentah-mentah, wak nggak mau aku takut hamil katanya. Nah, mendapatkan penolakan dari Eno, Rahmat tuh nggak nyerah di situ. Dia terus tuh dipaksanya si Eno ini kan supaya mau berhubungan badan sama dia. Tapi Eno ini tetap kekeh sama pendiriannya. Aku nggak mau gitu. Aku nggak mau kalau sampai harus berhubungan badan kayak gitu. Aku nggak siap gitu kan. Nah, karena Eno ini nggak bisa dipaksa, akhirnya Rahmat ini pun kesal dia, wak. Dia pergi ninggalkan mes itu dengan emosi yang memuncak karena memang nafsunya tidak terpenuhi kan. Keluar dari kamar. Sementara Eno pun membiarkan si Rahmat itu pergi dan dia tetap stay tuh di kamarnya Enonya. Rahmatnya cabut. Nah, sementara itu, di malam yang sama, Dayat dan juga Imam, yang berdua ini yang naksir sama Eno tadi, lagi ngobrol di mes laki-laki yang memang bersebelahan dengan mesnya Eno. Nah, di obrolan itu tanpa sengaja mereka nyebutlah tentang Eno. Nah, dari situlah mereka akhirnya membahas panjang lebar tuh tentang Eno. Di situ Dayat cerita, bang, kau tahu nggak bang, sebenarnya aku tuh kesal kali loh sama si Eno tuh. Dia beberapa kali nolak aku, mana aku dikatain juga hitam sama dia, kata gitu. Imam juga bilang ini, nggak kau aja loh, Wak. Eno juga berkali-kali nolak cintaku, chat aku nggak pernah dibalas sama dia, songong kali dia sekarang. Gitulah, sama-sama kesal nih berdua. Nah, karena sama-sama punya pengalaman yang kurang baik dengan Eno, mereka berdua pun macam terbersit gitu keinginan untuk melakukan balas dendam ke Eno. Dayat bilang ke Imam, kita nggak bisa biarin si Eno ini hidup tenang bang, kita harus kasih pelajaran dia biar dia nggak sombong kali, ya kan? Kita lecehin aja dia, yuk, kata dia. Boleh, Wak. Yuk kita lecehkan deh. Malam ini aja mumpung sepi gitu. Udah setuju kata si Dayat. Pergi mereka, Wak. Nah, akhirnya Imam dan juga Dayat ini pun bergegas lah menuju ke mesnya Eno dengan tujuannya tadi untuk melecehkan Eno, buat balas dendam gitu biar Eno ini nggak songong gitu kan. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam kamarnya Eno, mereka pas-pasan lah ini sama laki-laki muda di depan pagar mes. Laki-laki itu siapa? Ya si Rahmat. Rahmat yang lagi marah karena hasratnya tidak terpenuhi oleh Eno. Karena rencananya tadi dia mau balik ke rumah ya kan. Nah, di jalan dia ketemu lah sama Imam sama Dayat yang lagi mau pergi ke tempat si Eno juga. Pertemuan tidak sengaja antara Dayat, Imam dan juga Rahmat inilah, Wak, yang nantinya menjadi sebuah malapetaka bagi Eno Farihah. Karena di malam itu dia mengalami sebuah peristiwa tragis yang amat sangat menyesakkan dada, Wak. Nah, jadi ketika Imam sama Dayat bertemu sama si Rahmat di depan pagar mes itu, mereka langsung negur lah si Rahmat, "Kau siapa? Ngapain kau malam-malam di mes cewek kayak gini? Mau maling kau ya?" Kata siapa kayak gitu. Rahmat bilang, "Enggak bang, enggak, aku bukan maling. Aku habis ketemu sama pacar aku di mes ini, namanya Indah," kata Rahmat kayak gitu. Nah, dengar itu mereka berdua kaget. "Hah? Indah? Indah siapa? Maksud kau nggak ada orang nama Indah di sini?" "Ada bang, orangnya putih, rambutnya panjang, kamu ada di sana tuh," kata si Rahmat lagi. Nah, pada saat itu Imam ini sempat menduga bahwa Indah yang dimaksud sama Rahmat ini itu memang si Eno. Dan untuk membuktikan dugaannya, Imam bilang, "Udah coba sekarang kau tunjukkan siapa Indah yang kau maksud itu, antar kami depan kamarnya," katanya. Dengar itu Rahmat pun nurut lah itu kan. Langsung lah dia lagi balik lagi ke mes, berjalan menuju ke kamarnya si Indah atau Eno. Sesampai ya di sana di depan kamar itu, Rahmat bilang, "Ini bang, ini kamarnya, orangnya ada di dalam kok, coba aja bang ngintip sendiri," kata gitu kan. Dayat sama Imam pun ngintip lah dari jendela dan di situ lah mereka, "Oh iya ding, betul ini memang kamarnya si Eno nih. Berarti Indah yang dimaksud sama Rahmat ya itulah si Eno." Di situ makin kesal lagi mereka berdua. Dulu kok nolak kami gara-gara katanya kok nggak mau pacaran. Nah, ini kok malah pacaran pula sama anak ini, sama si Rahmat nih kan. Lalu dengan emosi yang memuncak, Wak, mereka berdua pun jadi makin tidak sabar lagi untuk melancarkan aksi mereka itu. Dengan cepat mereka langsung dibukanya kamar Eno yang ternyata pintunya pun gak dikunci. Dan ketika pintunya terbuka, mereka melihat bahwa Eno ini sudah tertidur pulas, Wak. Nah, pas baru aja mereka mau melakukan tindak pelecehan itu, si Imam tiba-tiba ngajak si Rahmat, "Ayo kau ikut juga kau," katanya kayak gitu. Dan bodohnya si Rahmat ini, Wak, dia mau aja, dia bilang, "Bang, kebetulan bang, aku juga lagi kesal kali sama si Eno nih, malam ini dia gak mau ngelayanin aku. Udah lah yuk, kita gitukan aja dia bareng-bareng." Astagfirullahaladzim, itu kata Rahmat, Wak. Anak kelas 2 SMP ini ya. Akhirnya betul, Wak, tanpa membuang waktu lagi mereka pun segera langsung masuk ke kamar Eno dan melakukan itu secara bergantian. Mendapat perlakuan secara tiba-tiba itu, Eno pun refleks terbangun lah kan, berteriak lah dia gegara kaget. Dengar si Eno ini teriak, Dayat segera langsung membekap mulutnya Eno supaya nggak ketahuan sama orang lain. Diam kau, nurut aja kau sama kami," kata gitu. Setelah suaranya Eno ini berhasil dibungkam, mereka pun balik lagi lah melancarkan itu tuh kepada si Eno. Nah, karena pelecehan itu didasari sama rasa dendam, Wak, mereka bertiga pun memperlakukan Eno ini sadis gitu loh. Mereka nggak peduli Eno ini nangis, berontak, minta maaf, minta tolong, itu nggak peduli sama sekali. Mereka terus melaksanakan aksi bejat itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Tiga orang
biadabnya. Dan ketika aksi itu sedang berlangsung, wah, entah dapat bisikan setan dari mana, si Rahmat ini, si pacarnya si Eno ini, malah kepikiran dia buat ngambil pisau di dapur buat ngelukain si Eno demi bisa melampiaskan amarahnya tuh loh. Pergi dia ke dapur kan, tapi waktu nyampe di dapur dia nggak ketemu pisau, wah. Yang ada dia nengok cangkul, lagi ada di samping kompor gitu. Tanpa pikir panjang, Rahmat lalu membawa cangkul itu ke kamar untuk melukai Eno. Nah di sisi lain, Imam nengok tuh Rahmat datang bawa cangkul ya kan. Langsung diambil cangkul tuh sama Imam, dipukul gagangnya ke kepala Eno berkali-kali. Imam duluan. Belum puas sampai di situ, wah, Imam ini juga memukulkan gagang cangkul itu ke leher dan juga wajah Eno sampai berdarah-darah mukanya, wah. Nah melihat adanya cairan merah yang banyak di situ kan udah dihabisin sama si Imam kan. Rahmat yang tadinya mau ngelukain Eno tiba-tiba ngurungin niatnya, wah, gara-gara mual dia. Rahmat keluar kamar, dia macam mencari udara bentar lah gitu kan. Dan setelah ngerasa mendingan berhenti dia enggak, dia balik lagi ke kamarnya si Eno dan memastikan kondisi Eno. Eno masih hidup apa enggak? Waktu dicek masih hidup, wah, Eno masih bernapas dia. Dan Eno juga masih terus dilecehkan sama anak bertiganya dalam kondisi bersimbah darah tuh masih digitukan, wah. Dan parahnya lagi nengok pacarnya dilecehkan separah itu, Rahmat ini juga ikut gituin dia. Dan ketika aksi itu masih terjadi, wah, Dayat itu tiba-tiba minta Rahmat untuk melakukan sebuah aksi yang amat sangat sadis lagi. Dayat disuruhnya si Rahmat untuk memasukkan gagang cangkul itu ke, nggak sampai hati aku ngomongnya, tapi kalian tahu sendiri kan dimasukkannya kemana. Disuruh kayak gitu. Rahmat yang memang udah gelap mata, iya setuju-setuju aja, diikuti kata si Dayat. Dan biadabnya lagi, wah, ketika aksi itu dilakukan, Dayat sama Imam ini juga sengaja memegangi kedua pahanya Eno ini supaya nggak berontak. Mereka berdua yang megang, Rahmatnya masukin. Dan di momen itulah Eno meregang nyawa, meninggal waktu digitukan, wah. Setelah melakukan aksi sesadis itu, ketiga pemuda setan ini masih belum puas juga, wak. Setelah Eno tewas, mereka dengan tega ngambil barang-barang berharganya Eno, termasuk HP-nya Eno. Dan selesai menjarah barang-barang Eno, barulah mereka melarikan diri masing-masing. Digembok kamar Eno dari luar, dan ditinggalkannya lah itu jasad Eno begitu saja di situ, wak. Kayak gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, keesokan harinya sudah tentu Eno tidak masuk kerja kan, wak. Dan pastinya juga membuat semua orang yang mengenalinya jadi bertanya-tanya, ini kemana nih Eno, kok dia masuk kerja. Nah di situ manajernya Eno lalu meminta teman-temannya Eno buat mengecek keberadaan dia di mes. Nah sore hari sepulang kerja ada tuh 3 temannya Eno yang mencari Eno di mes karyawan. Sesampai di depan kamar Eno, wak, mereka melihat pintu kamar tuh dikunci dari luar. Mereka berkali-kali itu manggil Eno, Eno di dalam nggak, di dalam nggak ada jawaban. Di situ mereka udah punya firasat yang nggak enak tuh, wak. Dan untuk membuktikan firasat itu, mereka langsung lah panggil karyawan laki-laki yang ada di mes sebelah untuk minta tolong dah didobrak aja lah pintu nih. Nyampe di sana si karyawan laki-laki ini langsung didobrak ya kan, dibuka paksa lah itu pintu kamarnya Eno. Dan ketika pintunya terbuka, di sanalah mereka melihat Eno sudah tewas dengan kondisi yang sangat amat mengenaskan. Tubuhnya tergeletak aja gitu di lantai, wak, bersimbah darah, nggak pakai pakaian sehelai pun, dan ada sebuah gagang pacul yang sangat panjang menancap di situnya. Apa nggak shock mereka langsung, wak, melihat kejadian semengerikan itu. Mereka langsung teriak histeris. Dengan cepat mereka pun langsung melaporkan penemuan jasadnya Eno kepada polisi. Gak lama polisi pun langsung datang ke TKP, mengevakuasi jasadnya Eno dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan juga setelah diotopsi barulah diketahui bahwa kondisi Eno ternyata jauh lebih mengenaskan dari apa yang terlihat, wak. Di situ tim medis menemukan bahwa tulang pipi dan juga rahangnya Eno ini patah akibat pukulan benda tajam. Di dadanya terdapat luka memar bekas gigitan, dan mirisnya lagi yaitulah gagang pacul yang menancap di alat itunya si Eno, menembus ke paru-paru, bahkan sampai bikin paru-parunya robek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah singkat cerita, setelah menerima laporan otopsi dari tim medis, polisi pun dengan cepat langsung menyimpulkan bahwa kasus kematiannya Eno ini sudah pasti adalah tindak penghilangan nyawa. Dengan cepat polisi pun dengan segera langsung mencari petunjuk untuk memburu siapa nih pelaku yang sudah menghabisi Eno dengan cara sesadis itu. Dan setelah mengumpulkan bukti-bukti di TKP, polisi akhirnya berhasil melacak sinyal handphone milik Eno yang ternyata dibawa lari sama si Rahmat. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung meringkus Rahmat yang ada di rumahnya dan dibawa langsung ke kantor polisi buat diinterogasi.
diinterogasi kan. Di situ polisi langsung mencecar Rahmat dengan berbagai pertanyaan sampai akhirnya dia pun mengaku, iya Pak, saya yang sudah ngabisin nyawanya Eno, tapi saya nggak sendirian Pak, ada 2 orang lagi yang juga terlibat di sini. Mereka itulah Imam sama Dayat. Dikasih tahu semua sama si Rahmat. Berbekal informasi dari Rahmat, polisi pun segera langsung menangkap Imam dan juga Dayat di mes karyawan yang memang bersebelahan dengan mesnya Eno. Dan setelah menangkap ketiga pelaku ini, polisi pun langsung menetapkan mereka bertiga ini sebagai tersangka kasus pelecehan dan juga pembunuhan sadis yang menimpa Eno Farihah. Dan atas kejahatan yang kejam itu, pada tanggal 16 Juli tahun 2016, Pengadilan Negeri Tangerang pun menjatuhi Dayat dan Imam dengan hukuman mati. Mampus kau. Sementara itu, Rahmat, pacarnya Eno, yang tadi masukkan itu, cuman dihukum 10 tahun penjara, Wak. Gara apa? Gara kasus ini terjadi waktu dia masih 15 tahun. Bayangin, Wak, nanti ketika Rahmat berusia 25 tahun, which is 2026, 2 tahun lagi nih, bebas dia. Dia bebas, bisa balik lagi dia ke keluarganya, bisa ngelanjutin hidupnya lagi. Di sisi lain, keluarganya Eno harus menanggung menanggung kepedihan karena anaknya sudah dihabisi dengan cara sebiadab itu, ya kan? Nggak adil, nggak usah nanya pendapat kalian lagi aku. Ini nggak adil. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa yang menimpa seorang wanita bernama Eno Farihah. Lagi-lagi kita mendapatkan kasus penghilangan nyawa yang sangat amat mengerikan, di mana korbannya adalah seorang wanita lagi yang juga tidak bersalah. Aduh, kenapa harus ada kasus sadis ini di Indonesia, Wak, ya? Dan mirisnya lagi nih, setelah Imam dan juga Dayat itu ditangkap polisi, Wak, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan loh, katanya. Tidak ada sedikit pun. Yang ada mereka tuh malah ngerasa puas gitu karena sudah bisa melampiaskan amarahnya kepada Eno. Udah nggak bisa ngomong lagi, aku speechless, aku nengok 2 orang nih. Ada orang berasa setan loh. Di sini Eno nggak salah apa-apa loh. Hak dia lah, dia nggak mau terima cintanya Imam sama si Dayat kan? Kenapa cuma gegara cinta ditolak? Mereka bisa bertindak sampai sejauh ini loh, terus nggak nyesal pula. Dari kasus ini, Wak, aku tuh jadi teringat loh sama nasihat. Kalian pernah dengar nggak? Ajari anak laki-lakimu untuk menerima penolakan. Kalau enggak ya artinya nggak bisa dipaksa-paksa lagi. Setelah tahu kasus ini, aku ngerasa nasihat itu memang betul. Coba Imam sama Dayat yang ngerasa legowo lah gitu, cinta ditolak sama si Eno kan, kemungkinan sekarang Eno ini masih hidup, masih bisa berkumpul sama keluarganya, masih bisa menyambung kehidupannya, masih bisa menggapai cita-citanya, ya kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhkanlah ya Allah. Dan sebelum aku menutup video ini, mari kita sama-sama doakan semoga keluarganya Eno diberikan ketabahan atas musibah tragis yang menimpa putrinya, dan juga semoga almarhumah Eno Farihah dimaafkan semua dosa-dosanya dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.